Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita pada saat pagi hari ini. Seperti pujian ini, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati kami ya Tuhan, jadi bejana untuk hormat-Mu dan kemuliaan-Mu. Haleluya. Hanya
di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan melalui puji-pujian kami. Tuhan terimalah Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mengikuti perjamuan kudus dan penyerahan anak. Tuhan tolong hikmat-Mu turun atas kami semua. Roh Allah yang kudus turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau begitu baik. Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara. Saya melihat wajah-wajah yang cerah hari ini. Sukacita Anda rasakan hari ini dengan tubuh yang sehat. Mari saudara, tengok kanan kiri saudara, lambaikan tangan dan katakan shalom, shalom. Saya yakin dan percaya roh tercurah dari surga turun atas kita semua. Haleluya. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Surga
Saya percaya bahwa Roh Allah yang hidup memenuhi kita semua, memulihkan hati yang terluka dan membebaskan hidup kita. Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memulihkan kami semua. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Jadi
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Bentuklah aku ya Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Dibentuk seperti Yesus, kami siap dibentuk Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alatmu Tuhan, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku, benar Tuhan, inilah hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita katakan sekali lagi pujian ini, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan
satu persatu isi hatimu Tuhan tahu. Mari katakan, doakan apa yang menjadi kerinduan dalam hatimu, saudara. Tuhan yang mendengar dan Tuhan pasti menjawab doamu. Haleluya Tuhan, syukur. Terima kasih Yesus, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengenal kami Tuhan. Haleluya. Saudara, kita semua anak-anak Tuhan, dan Tuhan mendengar doamu, mendengar seruan hatimu. Mungkin dunia hanya bisa berkomentar, tetapi Bapa kita yang lebih tahu keadaanmu satu persatu saat ini. Tuhan lebih tahu. Maka saudara, berserulah hanya pada Tuhan, berharaplah hanya pada Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya serahkan kepada Bapak Tuhan. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hamba serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di 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 dalam nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan Tuhan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan mereka akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan memakai guru-guru yang ada Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru, segar dan limpah atas mereka semuanya ya Bapa. Sebentar Tuhan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua. Dan juga saat kami Tuhan makan dan minum anggur perjamuan kudus di tempat ini Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskanlah kami Tuhan, supaya kami boleh berlayak di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali bisa berada di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ini
Firman Tuhan berkata bahwa kerajaan sorga itu berbicara tentang saudara dan saya, dan juga berbicara tentang iblis yang mana bekerja. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa kerajaan sorga itu adalah sesuatu yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia. Tetapi seringkali iblis juga mau mengambilnya. Iblis itu mau mengambil dari diri saudara dan saya. Saat ini kita membuka kitab kita di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-24 dan sampai yang ke-26. Injil Yohanes 13 berbunyi demikian, ayat yang ke-24. Ketika Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, iblis juga bekerja kepada saudara dan saya saat saudara dan saya tertidur. Ingat, iblis datang dalam kehidupan kita saat kita sedang tidur. Kenapa saat tidur? Sebab seseorang saat tidur dia tidak bisa menyadari apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Betul? Apakah ada saudara yang tidur tahu apa yang terjadi di sekeliling saudara? Tidak ada yang tahu. Andai kata ada tahu, orang bilang itu mah tidur-tidur ayam, saudara. Tidur-tidur bohongan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di saat itulah iblis bekerja. Maka dari itu janganlah kita tidur supaya iblis jangan bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau saya perhatikan saudara dalam Tuhan di dalam Alkitab, ada beberapa contoh orang yang tidur, ya. Orang tidur itu banyak di dalam Alkitab. Saya akan perlihatkan contoh orang tidur, ya. Pertama, saudara Tuhan, kita melihat di dalam Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-40 dan 41. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang apa? Sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi dikatakan suatu ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid yang dikasihi, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ya. Di layar itu saat ketika Tuhan Yesus dia berdoa di Taman Getsemani, Petrus, Yohanes, dan Yakobus tertidur. Tertidurnya karena kenapa? Karena beban berat. Beban beratnya apa? Karena dia tidak sanggup lagi akan menyaksikan gurunya itu akan disalib. Yesus itu akan disalib. Dia jadi tertidur. Nah, banyak juga dari antara saudara dan saya tertidur karena beban berat. Karena kita tidak bisa menghadapi masa depan. Kita merasa berat sekali. Harapan kita hilang. Yesus adalah guru yang dia harapkan, yang dimana dia juga berharap Yesus adalah seorang raja. Itu akan disalib, membuat mereka mengalami beban yang berat. Akhirnya mereka tertidur. Dan disitulah Alkitab memberitahu, kalau saudara dan saya saat engkau tertidur, iblis bekerja. Iblis bekerja. Saat saudara dan saya tertidur, maka disitulah iblis akan bekerja. Jadi saudara Tuhan, saat engkau tidur, saat saya dan tidur juga, iblis akan bekerja. Bagaimana bekerja? Alkitab tadi sudah memberitahu kepada kita. Maka dia juga menaburkan benih lalang. Benih lalang adalah benih yang jahat. Saat gandum ditaburkan, lalang juga ditaburkan di dalam kehidupan kita. Saat itulah kita bisa jatuh di dalam
pencobaan. Maka dari itu saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ingat, roh memang penurut tetapi daging ini lemah. Jadi kita harus berjaga-jaga. Kita harus senantiasa waspada terhadap tubuh kita. Janganlah kita tidur. Yang pertama, tidur murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus tertidur karena apa? Karena beban yang berat. Kedua, contoh tidur yang lain, yaitu kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima. Sesudah itu maksudnya Elia, berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ya, slide-nya. Ya, di sini saudara Tuhan kita melihat bahwa Elia tertidur karena mengalami beban berat, karena juga dia depresi. Elia tertidur karena khawatir. Dia itu stres, saudara Tuhan. Khawatir kenapa? Karena Isabel, istri daripada Raja Ahab itu hendak membunuh dia, hendak membunuh daripada Elia. Elisa menjadi khawatir, menjadi takut. Kekhawatiran bisa membuat seseorang tertidur. Ya. Saat Isabel mendengar bahwa Elia sudah melakukan pembunuhan kepada nabi-nabi Baal, marah dia. Saat itu dia tanya, siapa itu Elia? Cari tahu tentang Elia. Saat didengar oleh Elia, Elia menjadi ciut. Elia menjadi takut, khawatir. Dia jangan-jangan takut dibunuh oleh Isabel. Akhirnya dia pergi. Sampai suatu ketika tibalah Elia dekat pohon arar. Dan disitulah Elia tertidur. Kekhawatiran bisa membuat seseorang tidur. Maksudnya menghindar masalah. Bukankah seringkali kita demikian? Kalau kita banyak cemas, banyak khawatir, ya udahlah kita tidur aja lah. Ya, kita nggak mau tahu, kadang-kadang kita tidak mau menghadapinya, lebih baik tidur. Kita pikir dengan kita tidur masalah jadi selesai, ternyata tidak. Elia sama juga, dia berpikir, dia pikir kalau dia tidur masalah itu akan selesai. Tidak. Tetapi saudara Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita obat apa yang bisa diberikan saat kita khawatir. Tidak ada obat yang lain. Cuma satu, Alkitab memberitahu kepada kita obat untuk menghindari kekhawatiran, yaitu di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu apa? Khawatir tentang hal apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi obat untuk menghadapi kekhawatiran itu cuma satu, berdoa dan mengucap syukur. Nah, saudara kasih Tuhan, Alkitab memberitahu jika kita khawatir, nyatakanlah dalam doa, nyatakanlah dalam ucapan syukur. Elia tidak melakukannya. Elia malah tidur. Kita juga sama seperti Elia. Kalau kita khawatir, cemas, tidur. Kalau kita bingung, Tuhan bagaimana ya? Besok ini bagaimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana Tuhan dengan pembayaran ini, Tuhan? Bagaimana Tuhan dengan target ini? Bagaimana dengan pekerjaan ini? Ya udahlah, tidur saja. Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita, kita harus berdoa dan mengucap syukur. Saat saudara dan saya cemas, saat saudara dan saya khawatir, marilah kita berdoa dan mengucap syukur. Berdoa meminta pertolongan Tuhan. Berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa melewatinya. Doa adalah kuasa yang tidak kelihatan. Ingat, doa adalah kuasa yang
tidak kelihatan, tetapi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan, saya yakin engkau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ada kuasa di dalamnya dan Tuhan akan bekerja. Banyak hal yang bisa dikerjakan oleh doa. Saat pikiran kita terbatas, tetapi dengan kita berlutut, masalah bisa selesai. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak kesaksian-kesaksian yang menyatakan bahwa doa itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, mempunyai dampak yang luar biasa. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan, mari kita berdoa. Saya juga banyak belajar berdoa untuk gereja ini. Banyak berdoa, Tuhan, aku serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak bisa menjalankan gereja ini dengan kekuatan saya sendiri. Seringkali saya cemas, seringkali saya khawatir, tetapi saya belajar untuk berdoa, menyerahkan kepada Tuhan. Setiap jiwa-jiwa, setiap pertumbuhan kerohanian mereka saya serahkan ke dalam Tuhan. Saya hanya bisa berdoa dan berdoa. Saya belajar mengandalkan Tuhan. Sebab ada ungkapan, saat kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Saat kita turun tangan, Tuhan akan angkat tangan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Marilah kita belajar berdoa untuk mengatasi kekhawatiran. Tidak ada obat yang lain, hanya berdoa. Berikutnya, obatnya apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur, belajar mengucap syukur. Ingat kebaikan Tuhan di masa lalu dalam hidup kita. Kita ingat Tuhan, bahwa Tuhan sudah begitu memberkati kita, bahwa Tuhan sudah menolong di masa-masa yang lalu. Bagaimana Tuhan mengangkat hidup kita, bagaimana Tuhan pernah juga menolong dalam masalah-masalah kita, memberkati kita dengan melimpahnya, melindungi kita dengan kasih-Nya. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau waktu lalu Tuhan tolong, Tuhan juga akan tolong saat ini. Amin. Marilah kita belajar mengucap syukur. Mengucap syukur artinya kita lihat ke belakang. Tuhan pernah menolong kita. Tuhan pernah menolong saudara. Itu juga saya praktekkan dalam kehidupan saya. Di dalam pelayanan saya belajar juga mengucap syukur. Ingat juga kalau masa yang lalu Tuhan juga pernah tolong saya. Masakan Tuhan tidak tolong? Saya ingat firman Tuhan yang berkata, jikalau engkau meminta roti, adakah orang tua memberikan batu? Tidak ada. Adakah orang, jikalau anak meminta daging dibelinya ular atau kalajengking? Tidak ada. Tuhan Yesus berkata, hei engkau Bapa di dunia ini tahu tentang hal memberi, terlebih lagi Bapamu yang di sorga, Dia tahu akan kebutuhan kita. Mari kita belajar mengucap syukur. Kita ingat kebaikan Tuhan. Kalau masa-masa yang lalu Tuhan sudah tolong saudara dan saya, Dia juga akan menolong kita, karena kita ingat cinta kasih Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayatnya, Mazmur 92 ayatnya ke-1 berbunyinya demikian. Mazmur 92 ayat ke-1, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Adalah baik menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ya, bermazmur berkata adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Sebab dengan kita bersyukur, kita bisa menerima kenyataan yang tidak baik. Dengan kita bersyukur, kita bisa menerima kenyataan yang tidak baik dan dapat melihat kebaikan Tuhan di masa lalu kita. Saudara pesan Tuhan, di mana Tuhan telah banyak menolong dan memberkati kita. Jadi saudara pesan Tuhan, saat engkau dan saya bersyukur kepada Tuhan, itu artinya kita belajar mengingat kasih Tuhan. Janganlah kita menggerutu kepada Tuhan. Gak boleh menggerutu. Salah satu dosa besar dalam orang percaya adalah menggerutu.
Firman Tuhan berkata kepada bangsa Israel, saat bangsa Israel menggerutu, Tuhan menghajar bangsa Israel. Karena kenapa? Tuhan tidak suka orang menggerutu. Menggerutu kalau dalam terjemahan yang lain, saudara Tuhan, artinya menggerutu itu menganggap Tuhan itu gak becus. Tuhan itu tidak sanggup mengatur hidup kita. Kita ngoceh, kita menggerutu. Wah, bagaimana? Itu diterjemahkannya, Tuhan, lu itu gak becus ngurusin gua. Lu itu gak pinter ngurusin gua. Nah, itu yang Tuhan sangat tidak suka sekali. Jadi saudara Tuhan, janganlah kita menggerutu, janganlah kita memprotes, tetapi kita belajar mengucap syukur. Mengucap syukur apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya. Ingat kebaikan Tuhan dengan bersyukur, maka kita tidak akan khawatir. Apalagi kita tidur. Kalau saudara dan saya belajar mengucap syukur, maka kita tidak akan khawatir dan tidak akan tertidur. Yang kedua, itu adalah tertidur karena khawatir. Yang ketiga adalah kita lihat Yunus. Sudah kasih Tuhan, Yunus tidur karena dia lari dari tanggung jawab, dari panggilan Tuhan. Tuhan berkata, hai Yunus, pergilah ke bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu, supaya mereka diselamatkan. Tetapi Yunus pergi. Ya, kita lihat di dalam Yunus 1 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima berbunyi demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk apa? Melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat kelima. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Yunus tertidur karena dia lari dari tanggung jawab. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak dari kita juga yang lari dari tanggung jawab panggilan Tuhan. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk beribadah. Panggilan apa? Panggilan untuk berdoa. Banyak sekali alasannya. Banyak sekali alasan yang dilontarkan saudara dan saya kepada Tuhan. Panggilan untuk bersaksi. Aduh, jangan dulu, saya Pak Pendeta, saya belum sanggup, saya belum bisa, saya belum mampu. Lari dari panggilan Tuhan. Nah, saudara kasihan Tuhan, kalau saudara lari dari panggilan Tuhan, maka saudara akan seperti Yunus. Dia tertidur nyenyak. Dan cerita berikutnya kita mengetahui bahwa Yunus dilemparkan ke dalam laut, dibuang oleh awak kapal itu ke dalam laut. Jadi saudara kasihan Tuhan, saat kita tertidur, iblis bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita lari dari tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita malas-malasan beribadah, kita malas-malasan berdoa. Banyaklah alasan, orang bilang 1001 alasan dilontarkan saudara kasihan Tuhan. Tetapi marilah kita mau belajar. Jangan kita meninggalkan panggilan daripada Tuhan. Seperti Yunus, dia meninggalkan panggilan Tuhan sehingga Tuhan memberikan malapetaka di dalam kehidupannya. Dia masuk ke dalam ikan besar. Sebetulnya tidak disebutkan ikan hiu ya, atau ikan paus saudara Tuhan. Seringkali sekolah-sekolah anak-anak sekolah minggu, Yunus masuk dalam ikan paus. Bukan, Alkitab memberitahu Yunus masuk ditelan oleh ikan besar. Kita nggak tahu ikan besar apa. Jadi saudara Tuhan, melalui kita lari dari tanggung jawab, maka kita juga akan mengalami malapetaka.
Orang yang tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang percaya, dia beribadah, dia berdoa kepada Tuhan, maka dia akan mengalami masalah di dalam kehidupannya. Sebab dengan jelas-jelas Tuhan berkata di dalam 10 perintah Allah, kuduskanlah hari Sabat. Kuduskan artinya pisahkan, bukan disisihkan tetapi dipisahkan, dikhususkan. Khususkanlah hari Sabat. Minggu itu harus ke gereja, minggu itu harus mencari Tuhan. Sebab katakan 6 hari Tuhan sudah memberikan hari kepada kita untuk bekerja. Tuhan hanya minta 1 hari, itu pun tidak 1 hari full, hanya 2 jam untuk kita beribadah. Saudara dan saya, kalau engkau dan saya lari dari tanggung jawab, hati-hati. Hati-hati di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar. Janganlah kita lari dari tanggung jawab seperti Yunus. Yang keempat, tidurnya seperti apa sih tidurnya? Tidurnya saudara Tuhan, kita lihat dalam Hakim-Hakim 16. Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-19. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Nah, kalau ini Simson ya, Simson ini coba gambarnya, Simson Kenan ya. Simson ini tidurnya karena kalah, tidur di dalam kenikmatan duniawi ya. Simson ini tertidur di dalam kenikmatan duniawi. Nah, banyak juga saudara kasih Tuhan, orang-orang percaya tertidur karena kenikmatan duniawi. Berkat Tuhan, waduh, kalau ngomong rohani sekali, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik sekali. Saya diberkati Tuhan, oh baik sekali. Dia sudah diberkati oleh Tuhan, lupa sama Tuhan. Dia lupa sama Tuhan, dia tertidur. Ini contoh Simson tidur karena kenikmatan duniawi. Banyak orang-orang, banyak anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, lupa sama Tuhan. Sebelum diberkati, dia mencari-cari Tuhan. Setelah diberkati oleh Tuhan, dia lupa akan Tuhan. Malah dia menyenangkan hatinya untuk duniawi ini. Jarang lagi beribadah, jarang lagi berdoa, jarang lagi membaca Alkitab. Alasannya banyak sekali kalau ditanya. Ya sibuklah, ya itu untuk keluarga lah, ya untuk inilah, itulah, banyak sekali alasannya. Itu artinya tidur seperti Simson karena kenikmatan duniawi ya. Simson mengalami hal-hal yang nikmat secara duniawi. Dia tertidur dan Alkitab memberitahu karena dia tertidur secara duniawi, mengalami kenikmatan duniawi, rambutnya dipotong. Setelah dipotong, dia mengalami apa? Hilang kekuatan. Kekuatan Allah tidak ada. Dan Simson hidupnya tragis. Matanya dicungkil oleh orang-orang Filistin, oleh raja-raja Filistin, buta, dipermalukan, diolok-olok hidupnya. Karena kenapa? Simson dia lupa tidur di dalam kenikmatan. Nah, saudara-saudara Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang tertidur karena kenikmatan. Berkat yang kita miliki, berkat yang kita terima, kita lupa sama Tuhan. Tidak pernah mengutamakan Tuhan, tidak pernah mengizinkan Tuhan berkarya di dalam hidupnya, maka kita akan mengalami sama seperti Simson. Nah, saudara kasih Tuhan, mari pada hari ini kita mau belajar. Janganlah kita mau seperti Simson. Kalau Tuhan sudah berkati saudara dan saya, ingat sama Tuhan. Ingat sama Tuhan, jangan terlalu banyak alasan kalau ditanya. Mungkin Tuhan tidak bertanya langsung sama saudara. Ya saya pikir kalau Tuhan tanya langsung, aduh bisa mati, bisa sih langsung ya. Minimal piansui, ya, minimal stroke kalau Tuhan yang tanya.
Mungkin Tuhan bisa bertanya kepada saudara melalui orang lain. Mungkin juga saudara, Tuhan bisa berbicara melalui saya, mengingatkan saudara untuk beribadah, mengingatkan untuk saudara berdoa, mengingatkan untuk saudara dekat kepada Tuhan. Ingat, Tuhan berbicara kepada siapapun juga. Jadi janganlah hal-hal duniawi ini menjauhkan kita daripada Tuhan. Yang kelima, yang terakhir itu Amsal 33. Amsal 33 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-34. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini adalah tidur si pemalas ya, gambarnya ini adalah tidur si pemalas ya. Aduh, udah tahu jam pagi ini mau kerja, dipencetin lagi bekernya, alarmnya dipencet. Bentar lagi mau tidur dulu, sebentar lagi mau tidur sebentar lagi. Ini adalah tipe orang yang malas, yang suka menunda-nunda panggilan Tuhan. Tuhan sudah bilang, engkau ayo mari datang beribadah, ditunda-tunda. Engkau mari datang melayani Tuhan, ditunda-tunda. Ayo mari engkau datang berdoa, ditunda-tunda. Ini orang yang suka menunda-nunda. Ini adalah tidur yang malas. Saat kita menunda-nunda, ingatlah, disitulah iblis bekerja dalam hidup kita. Memang ibarat pohon tidak langsung mati. Saat saudara menunda-nunda, itu ibarat pohon tidak langsung mati. Tapi ingat, pertama pohon itu akan kekurangan air. Berikutnya kemudian daun itu akan layu dan daun itu akan kering. Belum mati juga. Kemudian daun itu berjatuhan, berguguran satu persatu. Batang pohon juga belum mati. Lama-lama batangnya kering dan akhirnya disitulah terjadi kematian. Jadi saudara Tuhan, janganlah kita menunda-nunda apa yang Tuhan panggilkan di dalam kehidupan kita. Jangan sebentar-bentar tidur, sebentar tidur, sebentar malas, tetapi marilah kita mau bangkit. Sama dengan kita, saat kita menunda-nunda, maka iblis akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan jika dibiarkan, kita akan mengalami kematian rohani. Kita akan mengalami kematian rohani. Maka dari itu, bangkitlah sekarang, jangan tidur. Alkitab berkata di dalam Roma 13 ayat yang ke-12. Roma 13 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Janganlah dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk apa? Memuaskan keinginannya. Hari telah jauh malam. Tadi kita baca, itu mau menunjukkan bahwa kita telah lama tidur atau hidup di dalam kegelapan. Sehingga Rasul Paulus berkata, marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan kita. Dan marilah kita hidup dengan sopan seperti orang pada siang hari. Jadi saudara Tuhan, mari kita menanggalkan segala kejahatan hidup kita. Hidup seperti pada siang hari, artinya kita tidak tidur. Jarang sekali orang yang tidur di siang hari. Jarang sekali. Kecuali anak-anak. Ya, seperti orang tua dulu waktu masih kecil. Ayo anak-anak tidur siang semuanya. Tetapi jarang sekali orang tua, orang dewasa yang tidur siang
berjam-jam di siang hari. Orang tidur itu biasanya di malam hari. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, kita tidak boleh tidur di siang hari. Kita harus bangun. Saat ini sudah siang hari, artinya kita juga tidak boleh di dalam pesta pora kemabukan, tidak tidur dalam percabulan dan hawa nafsu, dan tidur dalam perselisihan dan iri hati. Mari kita tanggalkan hal-hal yang duniawi dan kita mau bangun, sebab hari sudah siang. Saat ini hari sudah siang. Mari saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang sederhana ini mengingatkan kepada kita, iblis bekerja pada waktu kita tidur. Dan tidur itu sudah banyak modelnya ya. Model murid-murid Yesus, model Elia, model Simpson, model Yunus, dan model si pemalas. Banyak contoh. Jadi janganlah kita tidur. Saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita persiapkan saat ini untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang suci ini dengan hati yang percaya dan dengan hati yang terbuka kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan disalibkan bagi saudara dan saya untuk pengampunan dosa. Saya undang singer musik ke depan. Kita akan nyanyikan pujian, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, dikatakan juga bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini, bukan dengan barang fana. Bukan dengan emas perak,
biarlah saat ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau tinggalkan cara hidupku yang lama, Tuhan. Karena kami tahu itu semuanya sia-sia dan tidak ada artinya, Tuhan. Hidup secara duniawi itu adalah sia-sia. Saat ini Tuhan, kami mau belajar mengikuti hidup secara yang Engkau ingini, ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau meletakkan hidup kami di mezbah-Mu, ya Tuhan. Biarlah terjadi, Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau ingini, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar mengucap syukur. Artinya Tuhan, kami mau belajar mengingat bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah mengangkat hidup kami. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saudara-saudara, bukalah hatimu saat ini. Biarlah roti dan anggur yang akan kita makan dan kita minum. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang makan dan minum dengan hati yang percaya kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Tetapi barang siapa yang makan dan minum tidak percaya dan mengakui bahwa Yesus telah mati untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya dari dosa, maka hukuman akan datang kepada kita. Karena kita menganggap rendah, karena kita menganggap remeh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, Ya Tuhan, dan tak berarti.
hati yang terbuka kepada Tuhan, dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, kalau engkau makan dan minum dengan percaya, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Mari kita nyanyikan pujian, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada miskamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Untuk bangkit berdiri, pada miskamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. mari kita pegang roti di tangan kananmu. Angkatlah roti sebelum kita makan. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, apakah kau percaya bahwa ini adalah roti yang telah dipecah-pecahkan bagi kita untuk pengampunan dosa? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat anggur di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, percayakah engkau bahwa ini adalah darah Tuhan yang sudah dituangkan, dikorbankan untuk kita bagi pengampunan dosa? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
menyaksikan sehidangan makan dan minum dengan Engkau Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Ini sebuah kehormatan bagi kami kalau kami boleh makan sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba serahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sesaat lagi kita akan memasuki acara penyerahan anak dari pasangan orang tua Bapak Wawan Gunawan dan Ibu Shirley Maria Magdalena. Mari saya undang kedua orang tua King Junior Lee untuk maju ke depan. Yang inilah adalah kedua orang tua dari King Junior Lee. King Junior Lee adalah putra pertama, anak ketiga dari pasangan orang tua Bapak Wawan Gunawan dan Ibu Shirley Maria Magdalena. Dan acara selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak kembali. Iya, saudara-saudara, mungkin mau foto dulu. Sekarang penyerahan anak. Gereja Betel mengenal penyerahan anak. Penyerahan anak yang mempunyai makna pertama, bahwa ini adalah tanda anak ini adalah milik Tuhan. Jadi saat saudara dan saya menyerahkan anak, itu tanda bahwa anak adalah milik Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, penyerahan anak adalah tanda bahwa kedua orang tua mau dan bersedia membawa anak ke jalan Tuhan. Jadi penyerahan anak mempunyai dua makna. Penyerahan anak mempunyai dua makna. Pertama, tanda bahwa anak adalah milik Tuhan. Yang kedua, tanda bahwa kedua orang tua mau dan bersedia membawa anak ke jalan Tuhan. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan pada hari ini di dalam Amsal 29 ayatnya yang ke-17. Amsal 29 ayatnya yang ke-17 bunyinya demikian. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Mendidik anak di sini artinya mendidik di dalam Tuhan. Bangsa Israel mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya di dalam Tuhan. Saat anak berusia 12 tahun, itu anak itu sudah dianggap dewasa dan sudah dianggap mengerti hukum Taurat. Jadi orang tua mempunyai tugas mendidik anaknya di dalam jalan Tuhan. Dikatakan apa? Maka ia akan memberikan, maka anakmu akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saat ini anak daripada King Junior Lee akan diserahkan kepada Tuhan. Saya percaya mulai saat ini King Junior Lee di bawah perlindungan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri juga berkata, janganlah engkau menghalang-halangi anak-anak ini datang kepadaku.
Biarkanlah mereka ini datang kepadaku, karena mereka adalah empunya atau milik daripada kerajaan surga. Saat ini mari kita mendukung doa bagi pasangan yang akan menyerahkan, yaitu Bapak Wawan dengan Ibu Shirley. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada siang hari ini Tuhan, aku mau menyerahkan Tuhan anak daripada King Junior Lee ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mulai saat ini, sesuai dengan perintah Tuhan, kedua orang tua ini menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, menyerahkan anak mereka ke dalam tangan Tuhan, sebagai tanda bahwa anak ini adalah milik-Mu, dan sebagai tanda bahwa mereka, kedua orang tua, bersedia dan mau membimbing, menyerahkan, mengarahkan anaknya King Junior Lee ke dalam tangan Tuhan. Aku berdoa, bila Tuhan memberikan kesehatan kepada King Junior Lee, memberikan kepintaran, memberikan kasih, biarlah menjadi anak yang berbakti kepada Tuhan dan kepada orang tua, menjadi anak yang disenangi, menjadi anak yang disukai oleh setiap orang, ya Tuhan. Pada saat ini juga hamba berdoa untuk Pak Wawan Gunawan, bila Tuhan boleh memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, kiranya berkat daripada Allah surgawi turun ke atas anakmu ini Tuhan, memberikan hikmat, memberikan urapan penyertaan, dan memberikan berkat di dalam membimbing anaknya King Junior Lee ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa berikan kesehatan kepada Bapak Wawan Gunawan dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa Tuhan untuk Ibu Shirley dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan boleh menyertai di dalam kehidupan Ibu Shirley Tuhan, di dalam membesarkan anaknya Tuhan. Engkau memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk membimbing anaknya ke dalam jalan Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Shirley, Tuhan memberikan kesehatan. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat Wawan. Tuhan memberkati. Ibu Shirley Tuhan memberkati. Nanti akta penyerahan gerejanya diserahkan. Ya, oke. Terima kasih. Ya, selamat, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan pengumuman, mari kita mempersiapkan persembahan kita dalam amplop yang sudah tersedia di masing-masing tempat duduk saudara. Marilah kita memberikannya yang terbaik dengan kerelaan hati buat Tuhan. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaknya masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nanti setelah ibadah ini selesai, saudara dapat memasukkan amplop persembahan saudara ke dalam keranjang yang tersedia di dekat pintu keluar ruang ibadah ini. Selamat datang dan selamat beribadah. This is your house, this is your home. We welcome you.
para jemaat disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya persilakan. Ya, puji Tuhan saudara. Sebentar sebelum ibadah jangan pada pulang dulu ya, karena keluarga Pak Wawan akan memberikan bingkisan ya. Kebetulan katanya belum datang ya, tunggu sebentar kita bersama-sama ya. Pengumuman yang pertama, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara-saudara sekalian, dan juga terima kasih buat persembahan dan persepuluhan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dani Bunyamin dari GBI Juanda Cikampek ya. Mari kita bersama-sama datang beribadah di minggu depan ya, saudara-saudara dalam Tuhan. Saya percaya saat engkau setia, Tuhan akan memberkati kita sekalian. Hari ini ada yang beberapa orang berhalangan ya untuk tidak bisa hadir. Saudara dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Juga terima kasih buat yang baru pertama kali datang ya, tante, buat anaknya ya, cucunya baru pertama kali datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik saudara-saudara dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Besar anugerah-Mu. Semakin hari Tuhan sudah memimpin ibadah ini melalui puji-pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, dan juga perjamuan kudus yang sudah kami terima, dan juga penyerahan anak pada hari ini. Tuhan sudah memimpinnya dari awal hingga akhirnya. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak datang kepada Engkau hari ini Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, berdoa untuk Ibu Rina Tuhan, yang batuk pilek Tuhan, tenggorokannya Tuhan menjamah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Lili Tuhan yang akan melahirkan di hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan tolong Tuhan, biarlah Tuhan boleh menjamahnya dia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah boleh lahir dengan sempurna, lahir dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga jemaat Tuhan yang lain ya Tuhan, yang mungkin yang ada di luar kota Tuhan, yang ada di luar daerah, biarlah Tuhan boleh melindungi mereka semuanya. Tuhan boleh memberkati mereka semuanya ya Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita juga saat ini berdoa buat persembahan yang akan diberikan. Biarlah kita boleh memberikannya dengan kerelaan hati. Tuhan, tolonglah Tuhan, Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati, baik itu persembahan reguler maupun persembahan persepuluhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, buat apa yang Kau sudah kerjakan kepada hidup kami, kepada diri kami. Terima kasih. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita dapat Tuhan. Jikalau Engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, di usahamu, di pekerjaanmu, di studimu, saat engkau masuk maupun saat kau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dukung juga dalam doa. Sebentar, saya jam 2 ini mau ke Bali. Bukannya buat jalan-jalan, saudaraku. Saya diundang sama teman saya ke Bali untuk menyaksikan peletakan batu pertama gerejanya, ya. Untuk meletakkan batu pertama gerejanya di Denpasar, saudara Tuhan. Jadi sebentar ini saya jam 2 akan berangkat. Kebetulan dengan teman-teman satu sekolah dulu, rame-rame naik mobil. Berangkatnya naik mobil, tapi nanti saya pulang cepat, saya naik pesawat karena saya tidak mau lama-lama juga, cuma pas berangkatnya aja naik mobil. Jam 2 saya rencananya akan ke Bali, bantu di dalam doa, ya. Itu saja saudara Tuhan, marilah kita setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mungkin tunggu sebentar ya Pak Wawan, ya. Belum, udah ada? Oh, lagi di bawah. Oke. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.